Nah, kalian tahu kan kalau aku itu sering banget sakit-sakitan. Kalian berdua langgeng ya, masih pacaran sampai sekarang. Aduh, mati aku. Kebetulan di sekitar pohon trembesi itu hanya ada Hi Love Visible, it's me Ensa Trixie. Welcome back to my YouTube channel. How are you guys? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Gimana nih? Apa kalian sudah siap untuk melanjutkan petualangan bersama The Visible Series? Siapa nih di antara kalian yang gak sabar pengen tahu bagaimana lanjutan cerita dari The Visible Series edisi Surabaya kemarin? Apakah hantu kembar ini bakalan sama seperti kuntilanak pada umumnya, yang hanya sibuk menangis atau tertawa? Enggak ya loh. Sepasang hantu kembar ini adalah tipikal hantu yang termasuk dalam kategori hantu unik yang pernah aku temui. Bisa dibilang kejadian yang satu ini merupakan sesuatu yang cukup manusiawi di dunia perhantuan dan salah satu kegiatan favorit mereka. Kira-kira kegiatan macam apa ya? Yuk kita cari tahu. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa aku ingin menyapa dulu nih bagi kalian yang baru bergabung. Hai pendatang baru, aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk klik subscribe, komen, like, dan share agar aku bertambah semangat lagi ya dalam membuat video baru. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi dengan cara klik tanda lonceng agar kalian bisa jadi orang pertama yang tahu kalau aku upload video baru. Oke love, nggak perlu berlama-lama lagi, let's get started. Kalau kalian bertanya-tanya mengenai hal apa yang terjadi setelah aku mengetahui mengenai taruhan itu, apakah si Tom ini meminta maaf atau berusaha untuk memberikan penjelasan? Jawabannya adalah tidak. Bisa dibilang pertemanan kita berakhir begitu saja seperti orang yang tidak saling mengenal. Tapi karena ternyata kita masih satu ekskul basket, akhirnya kita kan terpaksa harus terus-menerus ketemu. Dan pastilah ada satu dua hal yang bikin kita mau gak mau harus ngomong. Ya kita akhirnya hanya ngomong seperlunya aja. Dan kalau diinget-inget, situasi itu bener-bener canggung banget sih. Oh ya, aku mau cerita nih. Di hari MOS yang terakhir, kita semua itu anak-anak baru mendapatkan sebuah tes yang bisa dibilang dadakan banget untuk pemilihan kelas. Aku nggak tahu ya apakah anak-anak yang lain tahu bahwa di sekolah itu ada program mengenai kelas unggulan. Tapi yang jelas aku, Cecil, dan Ivy sama sekali nggak tahu. Dan seingatku program kelas unggulan ini baru dimulai di tahun pelajaran angkatan kita. Ketika tes hasil pemilihan kelas keluar, secara ajaib aku, Cecil, dan Ivy ternyata satu kelas dan sama-sama masuk ke kelas unggulan. Jadi waktu itu kelas unggulannya hanya ada satu ya, dan satu kelas itu hanya ada sekitar 18 orang. Kita bertiga seneng banget nih, dan kita kayak wah kebetulan banget kita bisa sekelas. Sedikit cerita, nanti kalian akan tahu poin-poin kenapa aku ceritain bagian ini. Yang membedakan kelas unggulan dengan kelas-kelas lainnya adalah kalau kelas unggulan itu sudah pasti nilai rata-rata pelajarannya atau KKM-nya lebih tinggi dari kelas yang lain. Seingat aku berkisar 80-an. Kayak tergantung mata pelajarannya nih. Misalnya matematika sama fisika rata-rata KKM-nya itu 84. Tapi misalnya bahasa Indonesia sama PPKN rata-ratanya itu 88. Jangan tuntut aku untuk bisa ingat semua detail ya loh. Yang jelas untuk tahun itu nilai-nilai itu termasuk tinggi ya. Gak kayak zaman sekarang dimana nilai-nilai rapot itu bisa banyak yang 100. Bahkan nih aku inget banget dulu itu aku kan pernah dapat nilai yang benar-benar sempurna. Jadi nilai ulangan, PR, tugas tulis, dan tugas praktek semuanya itu benar-benar 100. Tapi di rapot ditulis cuman 99 atau 98 gitu. Kata guruku apa? Kata guruku adalah di dunia ini tuh nggak ada yang sempurna. Jadi cukup nilai itu aja. Kayak pelajaran seni budaya atau penjas,
alias olahraga. Ibarat kata zaman dahulu itu kalau kamu sudah bisa dapat nilai 90, itu tandanya udah kayak wah banget gitu loh. Kalau kamu merasa aneh, berarti kita berada di zaman yang berbeda ya. Nah, terus pengajaran di kelas unggulan ini jauh lebih cepat daripada kelas-kelas yang lain. Jadi misalnya nih, kelas lain itu harus ada 4 kali pertemuan baru ada ulangan atau pengambilan nilai tugas. Sementara di kelas unggulan ini 1-2 kali aja udah pengambilan nilai. Dan semua ulangan atau pengambilan nilai di kelas ini tuh mendadak. Yap, mendadak. Jadi misalnya hari ini kita baru diajarin rumus fisika atau kimia baru. Kalau gurunya merasa masih ada cukup waktu, ya hari itu juga kita bakal ulangan. Biasanya guru kita bakal bilang, gak banyak kok, cuman 10 nomor aja. Tapi masalahnya rumus semua guys. Untuk bisa mengimbangi semua itu tentunya kita butuh usaha lebih dong. Nah, kalian tahu kan kalau aku itu sering banget sakit-sakitan. Parahnya pas SMA ini kondisiku itu bener-bener drop banget. Bisa dibilang mati-matian lah aku pada masa-masa itu. Capeknya luar biasa. Karena kan gak hanya sekolah aja ya. Aku juga ikut kegiatan-kegiatan lain seperti pramuka, basket, lomba-lomba, ngeband, dan sebagainya. Dan itu pula sih yang menjadi faktor dimana hubungan aku dan teman-teman SMP jadi mulai renggang. Kita jadi jarang banget nih bisa untuk ketemuan. Di masa-masa ketika aku sakit ini, salah satu hal yang paling sangat bisa menghibur aku atau menjadi teman aku adalah segala sesuatu tentang Twilight. Twilight nemenin aku ketika aku nggak bisa aktif bergerak. Di masa-masa itu, bahkan sampai sekarang juga, aku masih tergila-gila banget sama film-filmnya dan novel-novelnya. Dari novel pertama sampai yang terakhir 2021 ini, aku udah baca semua. I'm so excited. Keren banget, akhirnya aku bisa tahu bagaimana bentuknya keluarga Edward dan bagaimana jalan pikirannya. Nah, waktu dulu itu aku sering banget nih menghabiskan waktu membaca buku Twilight ini di bawah pohon terembesi. Bisa dibilang aku sudah mulai terbiasa dengan keberadaan para penunggu pohon itu. Bahkan si sosok hitam besar pun akhirnya kayak mulai mau menerima aku. Suatu hari sewaktu pulang sekolah, aku kan sedang membaca buku di bawah pohon terembesi itu. Kalau nggak salah kejadiannya itu terjadi hari Selasa sekitar tengah hari. Kondisiku waktu itu lagi fit dan aku lagi menunggu kegiatan yang berikutnya yaitu latihan dansa. Nah, waktu itu aku secara tanpa sengaja melihat ada satu orang kakak kelas perempuan yang sedang berjalan cepat. Kakinya itu agak menghentak-hentak dengan raut wajah yang gak enak gitu. Dia itu kelihatan kayak sedang kesel banget gitu loh. Kita namai kakak kelas ini sebagai Liora ya. Waktu itu aku sempet batin kayak ini orang kenapa sih? Tapi ya udahlah ya. Nah, tepat pada saat kejadian itu aku sempat dapat SMS dari si yang tanya, kamu kalau pulang sekolah jam sekian kan? Terus aku jawab, iya, emang kenapa? Si cuman bales, nggak apa-apa, aku cuma nanya aja. Tapi nggak lama kemudian, tiba-tiba aku dapet telepon dari si yang bilang, aku lagi di depan sekolah kamu nih. Kamu masih di sekolah kan? Keluar sekarang ya. Rasanya kaget bukan main dong. Soalnya udah lama banget nggak ketemu dia, cuman bisa teleponan sama SMS-an. Cepet-cepet, akhirnya aku keluar sekolah. Terus ketemulah aku sama si. Aku tanya dong kayak, loh, kok kamu bisa di sini sih? Bukannya kamu pulang sekitar jam 2, jam 3-an ya? Jawabannya sih adalah aku kabur. Nanti jam setengah 2 aku baru balik lagi. Batinku langsung kayak, lah, nih anak yang bener aja. Soalnya love, sekolahnya si itu jauh
banget dari sekolahanku. Jadi kan dia bakalan pasti capek banget dong, paginya udah sekolah, tiba-tiba dia datang ke sekolahku, terus nanti balik lagi ke sekolah. Yang ngomel lah aku bilang kayak, kok bisa loh? Si malah jawab, habis kalau nggak kayak gini kita nggak bakal bisa ketemu, kamu sih sibuk banget. Terus waktu aku mau ngomel lagi, tiba-tiba di saat bersamaan aku dengar suara cewek yang lagi marah-marah di sebelah kiri kita. Pas aku lihat ternyata itu si Liora. Dia lagi marahin satu cowok, anak luar sekolah juga. Terus aku denger kayak bolah karpmu, yang artinya adalah gak tahu deh, terserah kamu, kurang lebih kayak gitu. Setelah Liora pergi, sambil kembali menghentak-hentakan kaki, dia masuk lagi ke sekolah. Yang tadinya aku mau ngomelin sih, tapi gara-gara denger Liora ini ngomel, ya aku jadi kehilangan mood lah. Kayak udah terwakilkan gitu. Si akhirnya bilang, kamu mau pulang sekarang ta? Ayo aku antar. Ta di sini tuh kayak logat aja ya. Terus aku jawab, aku emang biasanya pulang jam segini, tapi karena hari ini ada latihan dansa tambahan, jadi aku pulangnya sekitar jam 3. Si bilang, oh gitu ya, padahal aku udah jauh-jauh datang loh. Terus aku bilang lah ya salahmu, kok kamu datang gak ngomong-ngomong? Jawaban dia, kalian tahu apa? Niatku kan mau ngasih kejutan, kata dia sambil kayak pasang puppy eyes gitu. Nah ini dia, siapa yang bisa marah kalau udah begini? Udah tahu banget lah dia kelemahanku. Terus tiba-tiba si kayak punya ide lain gitu. Yaudah deh gini aja, nanti kalau kamu udah pulang, kamu kasih tahu aku ya, nanti aku jemput, nanti aku balik lagi. Aku bilang lah, gak bisa hari ini deh, soalnya aku juga lagi bawa kendaraan. Kamu emangnya nggak capek mondar-mandir? Jauh loh. Yang bener aja, awas aja besok-besok kabur lagi. Sekolah yang bener, kata aku sambil kayak jewer dia gitu. Ya dia kayak, iya, ampun. Setelah itu malah ngatain aku, dasar bawel. Gemes banget kan rasanya. Nah, buat kalian yang nggak tahu, seperti inilah salah satu contoh hubungan antara aku dan si. Sebelum si pulang, aku sama si itu sempet disapa sama satu cowok anak SMK yang gedungnya itu bersebelahan sama sekolahanku. Kalau kalian inget, ini kan kompleks sekolahannya. Sebut aja anak ini sebagai Dave. Dave ini ramah banget. Dan sebenarnya aku nggak kenal dia sih, nggak pernah lihat, tapi dia kenal aku sama si, atau bisa dibilang tau lah ya. Pas disapa sama Dave ini, ya aku kayak iya aja, tapi diem-diem aku kayak bisik-bisik gitu ke si, kayak bilang, ini siapa? Kata si Dave ini temen SMP kita tapi beda kelas gitu. Terus aku kayak, oh, akhirnya kita bertiga ngobrol sebentar lah. Yang menjadi poin di sini adalah ketika si Dave ini bilang, kalian berdua langgeng ya, masih pacaran sampai sekarang. Terus aku bilang lah, enggak kok, kita nggak pacaran. Si Dave malah bilang, halah, aku loh udah memperhatiin kalian dari SMP, awet-awet yore. Aku jawab lagi lah, loh enggak, beneran. Sementara si malah ketawa-ketawa. Ya aku otomatis dong kayak langsung pasang kayak si itu malah kayak gitu, iseng banget lah pokoknya. Aku nggak tahu ya gara-gara si Dave ini atau bukan, tapi memang waktu itu kayak ada rumor yang beredar di kalangan temen-temen SMP kita kalau aku dan si ini pacaran dari SMP sampai SMA. Beberapa hari kemudian, waktu aku mau kembali baca buku di bawah pohon terbesi itu, ternyata di sana sudah ada si Liora. Bentuk pohonnya kan melingkar, tapi tempat duduk sama mejanya itu jadi kayak kotak gitu loh. Kalian bisa bayangkan kan, pohonnya melingkar, tempat duduknya itu kotak. Nah, aku itu duduknya di sebelah kiri, si Liora ini duduknya di bagian depan. Waktu aku lagi kayak serius baca gitu, tiba-tiba aku denger nih si Liora itu kayak menghela nafas, kayak terus bilang, ih, kan secara otomatis ya aku kaget gitu. Terus langsung noleh dong ke arah si Liora ini. Pas aku noleh ini, aku kaget banget dong.
ternyata di belakang Liora ada si hantu kembar. Satu ada di sisi kanan, satu lagi ada di sisi kiri. Jadi Lioranya itu di tengah-tengah tapi agak depan gitu loh guys. Si hantu kembar ini waktu aku lihat itu dalam posisi jongkok tapi kayak melayang gitu. Kalian bisa bayangin kan? Sebut saja hantu kembar ini sebagai Mawar dan Melati ya. Jadi waktu itu dia bilang saya campur bakso sapi itu sama dia jadi awet gitu kan, lumayan buat penghasilan tambahan. Bukan Mawar dan Melati yang itu ya. Mawar ada di sebelah kirinya Liora, Melati ada di sebelah kanannya Liora. Melati tiba-tiba bilang, aku rasa kali ini dia benar-benar bakal putus deh. Si Mawar gak setuju. Dia bilang, enggak ah, kayaknya mereka bakalan balikan lagi kayak kemarin. Mereka kan selalu begitu. Tapi yang sekarang kayaknya beda. Nanti juga bakal maafan lagi kok. Kamu kok iya banget sih dibilangin. Kamu nggak percaya sih sama aku? dua hantu ini berantem guys, gara-gara main tebak-tebakan apakah Liora ini dan pacarnya bakalan putus atau nyambung lagi. Mereka berdua aslinya ngomongnya itu pakai bahasa Jawa ya. Dan ini adalah salah satu jawabanku ketika kalian tanya apa sih bedanya kuntilanak di daerah A atau B. Jawabannya adalah bahasa. Jadi aku pernah ketemu kunti dengan bahasa Bali, Jawa, dan Sunda. Secara keseluruhan wujud mereka kurang lebih sama ya. Tapi apakah mereka bisa menggunakan bahasa Indonesia? Ada yang bisa, ada yang enggak. Waktu mendengar percakapan antara Melati dan Mawar, yang aku pikirin adalah, oh berarti yang kemarin di depan gerbang itu pacarnya Liora. Mereka lagi berantem toh. Oh, dan tiba-tiba si Mawar tanya dong ke aku, Nek, menurut awakmu piesa? DE temenan ate putus, opo balikan maneh? Hayo. otomatis dong aku kayak, yomboh loh, kok isok lo nako aku. Kalian tahu apa yang terjadi kemudian? Liora yang memang terkenal sebagai kakak kelas yang jutek dan galak itu langsung melihat ke arah aku, terus bilang kayak, kon ngomong apa mau? Aduh, mati aku. Dan parahnya kebetulan di sekitar pohon trembesi itu hanya ada kita berdua aja. Kalian bisa bayangkan si hantu kembar langsung cekikikan. Sementara aku cuman bisa menatap Liora dan bilang, bukan apa-apa kok Ce. Tatapan yang diberikan Liora kepada aku itu kayak gini. Terus dia bilang, dih, wong aneh. Dia masukin ponselnya ke kantong baju dengan kasar gitu. Terus akhirnya dia pergi. Aduh, bukan main deh. Aku kehabisan kata-kata. Aku cuma bisa bilang kayak, kalian sih. Bukannya aku didengerin sama si Mawar dan Melati ini. Aku gak pernah tanya namanya ya. Jadi aku gak pernah tahu gitu namanya siapa. Si Melati bilang ke Mawar, Kon salah, nek takut BDE. Mawar tanya, Opo oh? Cerita cintai DE aja susah. Lah, kok atek buat takoi pendapat? jawab Melati, kalau ada di antara kalian yang komplain kayak bahasa Jawanya kok kasar banget, iki basa Surabayaan yore, terdengar agak kasar, padahal aslinya nggak gitu kok. Maaf kalau ada bahasa Jawaku yang salah-salah. Aku biasa tahu arti pengucapan mereka daripada mengucapkannya sendiri. Agak angel gitu loh, aksenku yo campur-campur. Harap maklum yo guys. Mawar tanyalah, Loh, opo oh? Kan kok ngerti aja sih? Melati jawab, Enggak delok sih, kapan nanti ono arek lanang sing ketemu DE dek gerbang. Kataku sih iku kendani. Tapi DE kok ora gelem ngaku ngono lho. astaga, ternyata aku diamati juga dong. Spontan aku langsung berdiri, terus melihat ke arah hantu kembar itu sambil bilang, kemero, artinya sok tahu. Pada saat aku melangkah pergi, aku mendengar Mawar belain aku. Dia bilang, Kudu ngono paling. dan Melati dengan kekehnya bilang, Aku iku nonton tatapane wong loro iku tidore. Kita jelas ngono lah. aku langsung kayak cepet-cepet pergi cari tempat baru buat baca. Kayak ada tempat duduk-duduk gitulah di ujung lapangan di dekat gerbang. Di situ juga ada penunggunya, tapi nggak segibah atau segosip si Mawar sama Melati ini ya. Untungnya si Liora ini nggak comel ya, karena aku nggak pernah denger cerita atau rumor-rumor aneh yang beredar atau tatapan-tatapan aneh Liora and the Gang di hari berikutnya. Kalau sampai si Liora ini cerita ke teman-temannya atau kemana-mana,
aku nggak bisa bayangin sih bakalan kayak apa. Apalagi waktu itu kan aku masih kelas 1 SMA ya. Sekedar info tambahan, beberapa bulan kemudian aku kan sempet pacaran, dan si Dev ini ngelihat aku dijemput sama anak itu. Tiba-tiba Dev ini datengin aku, kayak narik aku gitu, terus agak ngancem aku sih. Dia bilang, kok kamu dijemput sih sama cowok itu? Aku bilangin kamu ke si ya. Aku jawab lah, aku sama si itu nggak ada apa-apa, kita tuh cuma teman. Si Dev ini malah kayak, hah? Kayak nggak percaya gitu loh, Love. Aku nggak tahu dan nggak bisa bilang apa-apa lagi, tapi begitulah tanggapan manusia-manusia, bahkan hantu-hantu yang ada di sekitarku mengenai aku dan si. Mereka selalu menganggap bahwa kita itu pacaran. Nah, itu dia Love untuk cerita di episode kali ini. Salah satu momen yang tidak terlupakan dan sampai membuat aku kehilangan kata-kata. Gimana menurut kalian? Apakah kalian senang mengetahui sisi lain dari dunia perhantuan yang kata orang selalu seram dan menakutkan? Ternyata hampir sama aja ya seperti kita pada umumnya. Mereka suka mengamati, bahkan mereka juga suka bergosip, gak hanya menangis atau tertawa aja. Semoga kalian suka dengan cerita kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like di bawah ya. Aku mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata. So, I love you guys. Thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Bye! Kira-kira kita mau ke kota mana lagi ya? Lihat setelah ini ya.